Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul cuma mau mengingatkan jangan congkak. Judulnya kelihatannya lucu ya, tapi memang sengaja saya memberikan judul firman Allah seperti ini. Memang sengaja saya mengajarkan firman untuk mengingatkan satu perkara, jangan sampai kita congkak. Karena kecongkakan atau kata lainnya adalah kesombongan. Itu daya hancurnya luar biasa dalam hidup kita. Saya pikir ketika kita memahami tentang daya hancur kecongkakan, nanti ujungnya begini, Tuhan ingatkan saya. Kita bukan cuma sekedar menghindari kecongkakan atau kesombongan, tapi kita takut untuk melakukan ini. Mari kita baca ayatnya dulu. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca ayat ini. Yakobus pasal yang keempat di ayatnya yang ke-6. 1, 2, dan 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sudah perhatikan kalimat Allah menentang orang yang congkak. Ada kata menentang. Kata menentang ternyata ketika saya coba cari arti kata lainnya, saya ketemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ternyata arti lain daripada menentang itu adalah melawan. Arti lain daripada menentang itu adalah memerangi. Jadi kalau saya terjemahkan, saya baca ulang ini ayat yang saya sesuaikan arti lain daripada kata menentang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kira-kira bunyinya begini. Allah melawan orang yang congkak. Atau Allah itu memerangi orang yang congkak. Nah ternyata saya juga menemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata congkak itu ternyata arti lainnya juga adalah kesombongan atau sombong. Nah saya akan coba menerangkan firman Allah ini kepada saudara. Kata congkak ini kita sepakat dulu ya. Kata congkak saya akan banyak pakai ganti dengan kata kesombongan atau sombong. Karena memang arti lain daripada kecongkakan atau congkak dalam KBBI itu disebut sombong atau kesombongan. Kita sepakat dulu, kita pakai kata congkak kita ganti dengan kesombongan. Artinya sama, tidak merubah bergeser sedikit pun juga. Nah, ada apa sebetulnya dengan kesombongan? Ketika saya coba merenungkan firman Allah ini, timbul pertanyaan, ada apa sih dengan kecongkakan? Ada apa sih dengan yang namanya kesombongan? Saya mau katakan sama saudara bahwa kesombongan itu adalah penyakit dasar dari semua orang. Saya ulang saudara ya, bahwa yang namanya kesombongan itu adalah penyakit dasar dari setiap manusia. Artinya begini, yang namanya orang, yang namanya manusia, dengar baik-baik ya, pasti sombong. Gitu kira-kira saudara ya. Karena ternyata kesombongan, kecongkakan itu penyakit dasarnya orang. Yang namanya orang, yang namanya manusia itu pasti sombong. Kalau di antara saudara mulai berkata begini, tapi Pak Pendeta saya ini bukan orang sombong loh. Siapa bilang saya orang sombong? Nah barusan ketika sudah berkata seperti itu berarti Anda sedang sombong. Makanya saya katakan bahwa kesombongan itu adalah penyakit dasarnya setiap orang. Setiap orang itu ternyata penyakitnya sombong. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah saya ingin sampaikan ini sama saudara. Sebelum saya menjelaskan ayat, menerangkan ayat tentang kesombongan, saya mau tunjukkan gambaran-gambaran dulu pandangan kepada saudara tentang yang namanya kesombongan. Anda lihat gambar PowerPoint yang saya coba tunjukkan di screen saudara. Saudara, yang namanya kesombongan itu dia menyamar, manifestasinya itu dalam berbagai macam bentuk dan rasa. Disadari atau tidak gitu ya, Anda nyadar, ngerti atau tidak, saya harus sampaikan ini sama saudara. Karena saya katakan dari awal bahwa yang namanya sombong itu setiap orang itu penyakitnya itu.
Penyakit setiap manusia itu kesombongan. Makanya saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa yang namanya kesombongan itu muncul dalam diri seseorang, itu manifestasinya menyamar dalam berbagai macam bentuk. Kita nggak sadar sudah sombong. Makanya saya punya beberapa catatan. Anda pernah nggak dengar misalnya begini, Anda pernah dengar nggak orang ngomong begini, saya itu datang ke sini lagi parkir mobil, sementara saya minggir parkir mobil di tepi rumahmu ini tadi, ada motor tiba-tiba nyerempet mobil saya sampai mobil saya baret. Seringkali ketika orang seperti ini, sebelahnya gak terima. Ngomong gini, kamu baru keserempet motor, kemarin mobil saya ditabrak sama motor sampai penyok. Bayangin, soal urusan keserempet sama nyenggol sama nabrak saja saling disombongkan. Bahkan tentu Anda pernah mendengar tanpa disadari. Kadang ada orang ngomong seperti ini, saya ini sudah 5 hari loh gak sembuh-sembuh sakit flu. Saya 5 hari sakit pilek gak sembuh-sembuh. Sebelahnya gak terima. Ngomong gini, kamu baru 5 hari sakit flu, sakit pilek. Saya sudah 10 hari gak sembuh-sembuh dari pilek. Anda bayangin saudara ya, tanpa sadar flu saja, pilek saja disombongin saudara. Makanya saya coba memberikan pandangan-pandangan value kepada saudara begini. Tanpa sadar seringkali kita itu gak menyadari kita udah sombong. Di mata kita nggak apa-apa, di mata Tuhan itu kesombongan. Makanya saya coba membuka sama saudara, menerangkan sama saudara bahwa kesombongan itu penyakit dasarnya setiap manusia. Setiap orang itu punya kesombongan tanpa disadari. Makanya dia bisa muncul dalam berbagai bentuk rasa dan macam-macam keadaan manifestasinya. Saya tunjukkan beberapa catatan saya tentang kesombongan. Coba Anda lihat catatan saya di screen saudara. Sebelum saya terangkan ini ayat ya. Tadi saya pertama katakan bahwa kesombongan itu adalah penyakit dasar dari semua manusia. Nah catatan berikutnya yang membedakan cuman ini kesombongan. Adalah kesombongannya mencolok di mata atau tidak. Yang membedakan juga adalah stadiumnya. Ada orang sombong itu gak keterlaluan, gak kelihatan di hati. Tapi tetap sombong. Yang menentukan apa? Stadiumnya. Ada kadangkala kita langsung tahu, kita langsung ngomong, sombong banget itu orang. Kenapa? Stadiumnya mencolok. Sampai mencolok mata kita, kita langsung tahu, sombong banget tuh orang. Cuman kadang-kadang kita salah saudara ya. Kita berpikir, ada orang berkata begini, Pak, gara-gara dia kaya Pak, makanya dia sombong banget Pak. Belum tentu loh saudara ya. Saya pikir gak semua orang kaya itu sombong. Ada juga banyak orang kaya rendah hati. Bahkan menurut saya banyak menemukan kadang-kala, maaf nih kata-kata saya saudara ya. Kadang kita banyak menemukan, saya banyak menemukan sendiri. Kadang orang gak punya, orang miskin sombongnya minta ampun. Lebih sombong daripada orang kaya. Loh, itu realita loh. Kadang kita salah ngomong, kadang kita sering dengar orang berkata ini, Pak gara-gara dia S2-nya dari luar negeri, dari UK misalnya, United Kingdom, dari Inggris misalnya, gara-gara itu maka dia sombong. Ya bisa jadi sih saudara ya, orang bisa sombong karena itu. Tetapi memang kesombongan kita bisa lihat itu dari kadar stadiumnya. Ada orang yang tingkah lakunya, dari cara ngomongnya, lagaknya dia, itu langsung mencolok mata kita. Wih sombong banget dia. Tapi ada orang gak kelihatan, tapi tetap aja sombong. Dasar hatinya tetap sombong, Tuhan yang tahu. Catatan saya berikutnya, yang ketiga, kesombongan itu adalah tanda masih adanya kehidupan. Selama kita hidup di dalam daging, dalam dunia ini, maka kita akan selalu berperang dengan namanya kesombongan. Perjuangan kita, selama kita hidup di dunia, berjuang, berperang mengalahkan kesombongan. Karena itu penyakit dasarnya kita. Apalagi catatan saya, kesombongan tidak membutuhkan modal. Gak harus kaya dulu orang sombong. Gak harus sukses dulu. Makanya belum tentu benar. Kalau Anda berkata gara-gara dia kaya Pak, maka dia sombong. Belum tentu. Sombong gak butuh modal Pak. Apalagi bahkan tidak dibutuhkan sebuah prestasi untuk sombong. Gak perlu harus sukses dulu. Kerjaan mapan dulu. Kadang ada orang belum mapan, belum sukses, woi penampilannya sombong, ngomongnya besar,
sak tinggiawan saudara ya. Karena memang sombong tidak butuh modal, tidak butuh prestasi. Makanya saya katakan sombong itu penyakitnya orang. Belum sukses saja udah sombong. Saya sengaja coba membuka ini sama saudara, pandangan-pandangan pengertian saya selama ini tentang kesombongan. Itu pun yang saya coba terangkan, sampaikan sama saudara, tentu saya terbatas. Dari awal saya berkata, tanpa disadari kesombongan bisa muncul, bermanifestasi dalam diri kita, itu dalam berbagai macam bentuk dan rasa. Nggak sadar, udah sombong kita. Apalagi catatan saya di sini. Rasa malu, ini kadang-kadang kita nggak sadar ya. Ada orang punya rasa malu berkelebihan dan ketertutupan, introvert. Bisa jadi, dalam tanda kutip, bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Tapi bisa jadi itu merupakan bentuk kesombongan. Tiba-tiba kita ketemu orang yang introvert. Rumahnya di mana Pak? Nggak usah tahu. Nomor teleponnya? Nggak boleh tahu. Semua orang nggak boleh tahu rahasianya. Bisa jadi itu bentuk kesombongan dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya worship tadi, ketika menyembah bagian awal tadi, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya beberapa hal yang saya nggak sempat catat untuk saudara. Tapi Tuhan ingatkan beberapa poin. Catat saja kalau Anda suka mencatat. Tapi ini penting. Justru yang menjadi pewahyuan, saya nggak catat. Saya pikir itu hidup. Itu penting. Apa yang Tuhan ingatkan ketika saya menyembah Tuhan tadi tentang kesombongan. Tuhan ingatkan saya begini. Kesombongan itu ternyata tidak bisa dihancurkan. Hanya bisa dikikis. Maksudnya apa? Saya berkata kepada saudara dapat sebuah rema bahwa kesombongan itu tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dikikis. Ada perhatikan yang saya katakan. Tuhan itu kadangkala gak buru-buru, gak cepat-cepat angkat kehidupan kita, bikin sukses kita. Kadang sepertinya lambat. Anda ngalami gak seperti itu? Anda ngerasa gak seperti itu? Tuhan itu kadangkala gak cepat-cepat, kelihatannya lambat ngangkat kehidupan kita. Lambat banget, gak cepat-cepat bikin sukses kehidupan seseorang. Kenapa begitu? Karena Tuhan sedang kikis kita. Saya suka bilang sama saudara, gini saudara ya, kita itu seringkali gak tahan daging kita ketika diangkat tinggi sukses oleh Tuhan. Ya, daging kita gak mampu mengatasi godaan namanya sukses. Saudara, ketika kita gagal, makanya saya bilang gini ya, kita itu lebih mudah menghandle kegagalan daripada menghandle kesuksesan, keberhasilan, keberkatan. Ketika kita gagal, oh memang kita malu. Ketika kita gagal, memang kita minder saudara ya. Tapi ingat, ketika kita sombong, kita hancur loh. Itu kata Alkitab tadi kan saudara ya. Itu yang Alkitab bilang sama kita. Makanya seringkali Tuhan seperti berlambat-lambat, gak cepat-cepat diangkat naik ke sukses kehidupan kita. Tujuannya apa? Kok lambat? Sementara kita belum diangkat, mengalami problem, mengalami kesusahan, masih di bawah. Di situ Tuhan persiapkan kita, kesombongan kita, penyakit dasar kita sedang dikikis oleh Tuhan. Sehingga nanti pada waktu kita diangkat tinggi oleh Tuhan, kita bisa mengatasi godaan kesuksesan. Makanya saya ulang. Ini penting pewahyuan ini. Kesombongan tidak bisa dihancurkan. Itu dikikis hari demi hari. Sampai kita jadi orang yang rendah hati. Nggak ada yang disombongkan dalam diri kita. Kecuali Tuhan yang kita megahkan, kita tinggikan. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya yang saya dapatkan begini. Ketika seseorang dia sombong, ingat ya. Orang yang sombong meninggikan diri, dia tidak akan pernah dipermuliakan. Tapi justru dipermalukan. Itu kan ayat firman Allah katakan rendah hati malah ditinggikan, dicintai Tuhan. Yang meninggikan diri malah direndahkan. Saya dapatkan itu pagi ini saudara. Bahwa ketika kita sombong menjadi congkak, justru direndahkan, dipermalukan. Tidak dipermuliakan oleh Tuhan, gak ditinggikan oleh Tuhan. Makanya dengarkan saya, lihat saya. Buka matamu, lihat sekitar saudara, lihatlah lingkunganmu. Lihat keluargamu, family maksud saya. Lihat teman-teman saudara. Kalau engkau terbuka matamu melihat ada orang-orang yang dipermalukan sekarang hidupnya. Itu artinya dia orang sombong. Anda nangkap maksud saya saudara ya.
Karena orang yang sombong itu akan dipermalukan. Gak mungkin ditinggikan, dipermuliakan, dipermalukan. Makanya buka mata kita lebar-lebar. Kalau Anda lihat orang dipermalukan hari ini kehidupannya, dibikin malu hari ini kehidupannya, itu artinya dia orang yang sombong. Karena orang yang sombong gak mungkin ditinggikan, dipermuliakan, kecuali dipermalukan oleh Tuhan. Kalau ada yang berkata di antara saudara, tapi saya sombong gak dipermalukan, saya mau kasih tahu, tinggal tunggu waktu, cepat lambat pasti dipermalukan. Karena Alkitab yang katakan. Makanya kita belajar lewat firman Allah pada kesempatan saat ini. Dan ketiga yang saya dapatkan lewat pewahyuan. Dan saya pikir itu fresh, saya ingat betul. Dan biar memberkati saudara, kesombongan itu daya hancurnya yang mengerikan. Kalau Anda mengerti, memahami daya hancurnya kesombongan, saya akan berpikir Anda bukan sekedar menghindari tidak sombong, tapi Anda takut ketika kita menyombongkan diri kita. Anda akan memilih, aku tidak berani menyombongkan diri. Ketika Anda memahami, mengerti daya hancurnya kesombongan, sangat mengerikan. Kita akan berkata, Tuhan gak ada yang aku sombongkan, semua karena sumber pertolongannya Tuhan. Semua datang dari Tuhan. Mari saya ajak Anda cek kembali Yakobus 4 ayat yang ke-6. Saya ingin kita baca ulang sekali lagi ayat ini saudara ya. 2 dan 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, terus tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Di awal tadi saya sempat terangkan sama saudara. Kata menentang itu dalam perbandingan bahasa yang lain itu melawan atau memerangi. Ini kalau saya lanjutkan begini saudara ya. Allah itu menentang orang yang sombong, orang yang congkak. Allah itu melawan orang yang sombong. Allah itu memerangi orang yang sombong. Kalau Allah melawan kita, Tuhan Allah yang kita sembah, junjungan hidup yang kita banggakan, yang maha kuasa, itu memerangi kita. Allah yang berkuasa menentang kita. Siapa yang bisa bela kita? Coba Anda jawab. Tidak ada yang bisa bela kita. Jadi dari ayat ini saya ingin Anda memahami baik-baik. Allah itu menentang orang yang congkak. Dia melawan orang yang sombong. Dia memerangi. Makanya saya kasih gambar berikutnya. Tolong dipahami dengan baik sambil Anda renungkan. Saya baca ya. Alasan iblis membujuk kita untuk sombong. Dia goda kita, membuat kita tergoda untuk sombong. Tujuannya ini adalah demi menjadikan diri kita sebagai musuhnya Tuhan. Karena kesombongan itu membuat kita, Tuhan memerangi kita, Tuhan melawan kita. Makanya iblis berusaha goda kita supaya posisi kita menjadi musuhnya Tuhan. Jika Tuhan menjadi musuh kita, makanya saya tanya tadi, maka siapa yang dapat membela kita? Gak ada. Hati-hati dengan godaan setan. Yang saya sudah coba terangkan, kesombongan itu tanpa kita sadari, dia muncul dalam berbagai macam bentuk manifestasi. Ada orang sombong stadiumnya gak kelihatan, tapi dalam hatinya sombong juga. Walaupun cuman sombong di hati, gak sampai ngomong di mulut, sama gak berubah. Engkau sedang memposisikan dirimu menjadi lawannya Tuhan, musuhnya Tuhan. Tuhan memerangi kita gitu loh. Makanya setan itu kadang-kadang gak bisa otak-atik kita. Setan gak bisa serang kita, gak bisa hancurkan kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan kita memposisikan diri kita, Tuhan melawan kita. Kita menjadi musuhnya Tuhan. Kapan? Kita digoda untuk jadi sombong. Mari saya tunjukkan contoh sama saudara. Bahayanya kesombongan. Mari saya dengan senang hati akan tunjukkan kepada saudara daya hancurnya kesombongan. Itu mengerikan. Dia bisa muncul kayak begini. Saya berharap Anda bisa mengerti ya lewat firman Allah ini. Saya jujur terbatas nih. Apa yang saya katakan itu belum apa-apa. Ada banyak macam-macam jenis manifestasi bentuk-bentuk kesombongan. Itu yang bisa muncul dalam hidup kita. Tanpa sadar kita melakukannya. Biarlah firman Allah ini
berbicara lebih jauh, lebih dalam kepada saudara. Roh Kudus mengingatkan kita tentang macam-macam kesombongan. Supaya kita sadar gitu ya, bahwa akan bahayanya kesombongan. Karena apa? Tuhan menjadi lawan kita. Ini kan berat saudara ya. Saya kasih contoh ya. Tentang setan membujuk Daud menghitung orang Israel. Dalam 1 Tawari pasal 21 di ayat 1, 2, loncat 7 dan saya terangkan ayat 14 sama saudara. Saya baca saja ayat ini ya, perhatikan ya pembacaannya. Kalimat-kalimatnya jelas. Daya hancurnya bahaya kesombongan. Mari kita perhatikan. Daud ngalami itu. Iblis bangkit melawan orang Israel. Jelas ya sumber malapetaka yang kemudian terjadi 70.000 orang mati itu malapetaka. Itu sumbernya adalah iblis bangkit melawan orang Israel. Bagaimana caranya? Dan ini caranya membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ketika saya baca kalimat ayat ini, saya juga bingung. Apa salahnya menghitung orang Israel? Apa salahnya menghitung penduduk yang ada? Tuhan yang tahu hati sih. Kesombongan bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Nanti ujungnya kita tahu. Itu jahat di mata Tuhan karena kesombongan. Saya baca lanjut ayatnya saja. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab. Yoab ini panglimanya. Panglima kerajaan. Ya, panglima tentara. Ya. Dan kepada para pemuka rakyat. Pergilah, hitunglah orang Israel. Dari Berseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Nanti kalau Anda baca di ayat yang ketiga keempat, Yoab tidak mau. Ini mendatangkan murka. Tapi karena ini perintah, karena ini titah seorang raja, Yoab melakukan. Walaupun Yoab tahu, waduh malapetaka yang terjadi. Yoab tahu ini kejahatan. Saya baca saja, terbukti ayat ke-7, betul kesombongan. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-7 saudara. 1, 2, dan 3. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Ternyata itu sebuah kejahatan. Kejahatan apa? Kesombongan. Nanti kalau ada detail baca ayatnya, kita bisa menangkap sesuatu dari pembacaan ayat ini. Ternyata Daud motivasi hatinya menghitung jumlah rakyatnya. Itu dia pengen tahu kekuatannya. Daud tidak menyadari bahwa kemenangan demi kemenangan dalam setiap peperangan melawan musuhnya. Itu kemenangan Tuhan yang berikan. Kemarin kita belajar, Daud sendiri yang berkata, kemenangan itu di tangan Tuhan. Dan memang Daud itu dalam peperangan gak pernah kalah. Ada baca di Alkitab, gak pernah kalah dia. Selalu menang, gak sadar kemenangan itu Tuhan yang berikan. Dia pikir dari jumlah prajuritnya, dia menghitung orang-orangnya, masyarakatnya, prajuritnya. Dia berpikir gini, aku pengen tahu jumlah kekuatanku, ternyata aku kuat makanya menang perang. Salah besar ketika dia menghitung jumlah orang-orangnya dan tentaranya. Ternyata itu di mata Tuhan, Tuhan tahu motivasi hatinya, itu kejahatan. Itu kecongkakan, itu kesombongan. Itu membuat Allah dikatakan di ayat yang ke-7. Ya, dihajarnya orang Israel. Dihajar. Bagaimana cara Allah menghajar dalam murkanya? Anda lihat ayat yang ke-14. Saya baca ini ayat 14. Perhatikan ayat ini. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Anda tahu penyakit sampar? Penyakit menular. Kayak model-model pandemi yang parah, corona 2 tahun kemarin kita hadapi. Kena mati, kena mati. Itu penyakit sampar. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dibuktikan kalimat ini. Maka tewaslah, matilah dari orang Israel 70.000 orang. Gak main-main saudara. Bukan 100 orang yang mati, bukan 1.000 orang yang mati, 70.000 orang. Ini bagaikan kalah perang, kalah besar dalam peperangan. Daud dalam peperangan secara fisik berhadapan-hadapan dengan bangsa lain. Tidak pernah kalah, selalu menang. Tuhan kasih kemenangan, Tuhan kasih kemenangan. Dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lebih besar. Sampai Goliat pun Daud bisa kalahkan.
Nggak pernah kalah ini orang. Kapan kalahnya? Bagaikan kalah dalam satu peperangan yang besar. Yang mati nggak main-main. 70.000 orang mati. Kayak tewas dalam peperangan besar. Murkanya datang, kenapa? Sombong. Pertanyaannya begini, apa salahnya menghitung? Ternyata ketika dia menghitung tadi, saya ulang, motivasinya itu jahat di mata Tuhan. Makanya saya ingin ulang, kalimat ini penting. Tanpa disadari, Daud pun tidak nyadar. Pertanyaannya, apakah Daud sadar ketika itu dia menjadi congkak, menjadi sombong di mata Tuhan? Dia nggak sadar. Dia nggak sadar setan sudah bujuk dia. Daud tidak sadar setan sudah goda dia. Setan nggak bisa masuk dalam kehidupan Daud. Setan, saya mau kasih tahu, dia tidak bisa otak-atik hubungan Daud dengan Allah. Setan kayaknya iri hati gitu loh. Lihat kehidupan Daud, mesra banget sama Tuhan. Tuhan berkata dalam firman Allah, aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. A man after my own heart. Ini orang yang aku cinta. Orang iri hati, termasuk setan. Nggak bisa otak-atik. Bagaimana caranya setan masuk dalam kehidupannya Daud? Punya akses kesombongan. Saya mau terangkan dulu di ayat ini. Lihat Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai di ayat yang ke-17. Perhatikan ayat ini. Boleh sama-sama kita baca, saudara yang di rumah, lepaskan suaramu. Ya, sampai bergema di rumah saudara, terdengar di telinga saudara. Amsal 6, 16, 17, 2 dan 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Ya kalau saya bilang semuanya dibentuk kesombongan. Tapi ada bentuk yang spesifik dari kesombongan. Dikatakan begini, kekejian bagi hatinya, apa yang kekejian bagi hatinya dibenci, itulah mata sombong. Saya juga bingung mata sombong itu bagaimana ya. Kok muncul di Alkitab kalimat kata mengatakan mata sombong. Mata sombong itu kayak apa sih? Ketika begini, coba saya terangkan pelan ya. Ketika kita memandang seseorang dan kita merendah. Ketika lihat seseorang, mungkin kita nggak ngomong di mulut. Lu miskin, lu susah, lu orang gak sukses, lu orang bodoh. Enggak sampai ngomong. Tapi ketika kita memandang seseorang, pandangan kita merendahkan dia. Ketika kita memandang seseorang dengan mata kita, lalu membuat kita di mata kita, orang ini hina banget sih. Nggak ngomong loh saudara ya, tidak ngomong, tidak terucap di mulut kita. Tetapi dengan mata, ketika kita memandang seseorang, lalu kita membuat dia hina di mata kita, rendah itu orang ini gini, orang ini gini, itu mata sombong. Dan ketika kita memiliki yang namanya mata sombong tanpa sadar, kita rendahkan orang, kita hina orang. Ada kalimat begini loh, itu kekejian bagi hatinya Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tolong munculkan, dikata begini, ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dalam BIS. Dikatakan begini, dan tak dapat dibiarkannya. Wow, mengerikan, mengerikan. Kesombongan yang munculnya dalam bentuk memandang rendah orang, itu sombong. Terbatas ya saya yang menerangkan saudara tentang kesombongan. Ini muncul dalam berbagai macam manifestasi. Ini sombong, itu sombong. Dan di ayat ini luar biasa diterangkan. Orang yang sombong dikatakan tak dapat dibiarkannya. Tak dapat dibiarkannya. Jadi Tuhan tuh gak biarkan orang sombong. Kesimpulan saya begini tentang kesombongan. Kesombongan itu bukan sebatas perasaan lebih. Tetapi sebenarnya adalah tindakan bunuh diri. Kenapa saya kata-katanya keras? Kenapa statement yang saya lepaskan sama saudara sekeras ini? Bahwa ketika muncul berbagai macam manifestasi bentuk kesombongan dalam diri kita. Lewat kata-kata, lewat cara pandang kita memandang orang. Atau bentuk-bentuk manifestasi yang lain dari kesombongan. Saya mau ingatkan. Itu ternyata bukan sebatas perasaan lebih. Kita merasa lebih dari orang lain. Dia mah gak bisa apa-apa. Saya lebih hebat dari dia. Gak ada saya gak bisa. Sudah dengar baik. Itu bukan sekadar perasaan lebih hebat, lebih jago dari orang.
Tapi sebenarnya kesombongan itu tindakan bunuh diri. Karena dalam Amsal 6 ayat 17, ayat 16-17, orang congkak, orang sombong, mata sombong itu tak dibiarkan oleh Tuhan. Makanya saya artikan pada saudara, kalau orang sombong itu gak dibiarkan oleh Tuhan, itu membuat benci dan keji di hati Tuhan. Makanya saya katakan gini, saat kita sombong tanpa sadar, kita sedang melepaskan diri kita dari genggaman Tuhan. Percayalah begini, Tuhan gak pernah melepaskan tangannya dari kita. Setiap hari Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya. Dituntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Dipimpin kita dengan tangan kanannya dipegang. Dia gak pernah lepaskan kita dari genggaman tangannya. Tapi kapan dia lepaskan kita? Bahkan kita melepaskan dengan rela dari genggaman Tuhan. Ketika kita sombong. Ini bahaya kesombongan. Kesombongan itu bukan sekedar rasa kita lebih dari yang lain. Makanya dari awal saya katakan hati-hati dengan daya hancur kesombongan. Ketika Anda paham dengan daya hancur kesombongan, Anda tidak akan berani menyombongkan diri kita, keberhasilan kita. Semua karena Tuhan. Tuhan benci kesombongan, kekejian tidak dibiarkannya. Saya munculkan gambar berikutnya. Mengapa kita benci narkoba? Kalau Anda nggak pernah, nggak punya kenalan, nggak punya keluarga, amit-amit jangan yang nggak punya anak yang terkena narkoba. Mungkin Anda kurang mengerti memahami kalimat saya ini. Tapi kalau Anda punya teman, Anda punya kerabat, punya saudara, punya sahabat, apalagi punya anak yang pernah jadi korban hancurkan narkoba, sampai meninggal dihancurkan karena narkoba. Anda akan benci dengan narkoba. Mengapa kita benci narkoba? Karena daya hancur narkoba itu mengerikan. Sampai mati orang. Ketagihan, sampai sakau, sampai terikat, sampai keracunan darah, sampai mati. Pelan-pelan mati. Ngeri narkoba. Makanya orang kalau pernah bersangkut paut punya kenalan atau keluarga kena ini. Benci amit-amit sama narkoba. Saya mau kasih tahu. Seperti itulah Tuhan benci dengan yang namanya kesombongan. Saya tunjukkan beberapa ayat sama saudara. Amsal 16-18. Saya baca dengan lebih cepat ya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bandingkan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kesombongan mengakibatkan kehancuran, sama juga keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bagus. Orang sombong, orang congkak itu mendahului kehancuran. Jadi orang sombong tinggal tunggu waktu, pasti jatuh, pasti hancur. Maksud saya begini, ini loh daya hancurnya yang namanya kesombongan. Ujungnya pasti hancur. Daya hancurnya mengerikan. Jadi sederhana, mau hancur, mau jatuh ekonomi, jatuh rumah tangga, jatuh semua yang kita kerjakan, sombong saja. Daya hancurnya mengerikan. Nah, bagaimana cara? Bagian terakhir dengan cepat. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan kita dari bahaya kesombongan. Saudara, Tuhan selalu menolong kita. Perhatikan statement saya. Tuhan itu akan selalu menolong kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menolong menyelamatkan kesombongan kita. Makanya saya bikin pertanyaan, jangan bingung saudara ya. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya kesombongan? Lihat gambar ini. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Gak usah dibaca. Gambar ini adalah gambar anak bungsu, anak terhilang yang pergi dari bapaknya. Ini pertanyaan penting. Bagian terakhir renungkan. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan anak-anaknya dari kesombongan? Bagaimana caranya? Dibiarkan, kalau Anda tahu. Tuhan selalu menolong kita, tetapi Tuhan tidak menyelamatkan kesombongan kita. Bagaimana cara menyelamatkan dari kesombongan? Dibiarkan kita. Itu loh cara menyelamatkan dari kesombongan. Dibiarkan sampai sadar, sampai bertobat. Aku udah sombong. Ternyata Tuhan sumber penolong segalanya. Dibiarkan. Lihat anak terhilang. Dia pergi dari bapaknya dengan harta uang yang banyak. Apa sih motivasinya? Pengen bebas dari bapaknya. Kesombongan, gak butuh bapak. Gak perlu nasihat bapak, pergi. Saya mau tanya, apakah bapaknya komen? Dibiarkan. Dibiarkan.
Nanti kemudian anaknya itu berakhir di kandang babi, nggak bisa makan. Menderita, sengsara, miskin, duit habis. Dia minta sama lopan bosnya, kasih makan dong dari ampas babi. Nggak dikasih. Sampai mau makan pun miskin nggak bisa. Apakah bapaknya jemput dia, jenguk dia? Tidak, tetap dibiarkan. Itu kalau terjadi pada masa sekarang, ada tahu apa akibatnya? Wah, itu akan dihujat ini si bapak. Akan dihujat sama netizen dengan warga net. Bapak enggak tahu diri, bapak enggak punya belas kasihan, bapak yang jahat. Itu kalau zaman sekarang, tapi orang enggak ngerti firman. Ini gambaran Tuhan menyelamatkan kesombongan setiap kita. Dibiarkan sampai anak ini sadar, bapaknya enggak jemput, bapaknya enggak datang. Atau kirim pegawai, kasih makanan sama anakku yang bungsu, yang sedang kelaparan. Tidak. Bagaimana bapak menyelamatkan kesombongan anaknya? Dibiarkan sampai sadar, aku butuh bapak. Aku berdosa kepada bapak. Aku harus bangkit minta ampun kepada sorga dan kepada bapak. Dia datang kepada bapaknya. Anda tahu ceritanya? Dia lari satu langkah, mungkin bapaknya 10-20 langkah. Bapak anak ini jalan, bapaknya berlari, dia peluk anaknya, kangen bapaknya. Kayaknya si bapak mulai nangis, dia peluk anaknya. Dia nggak maki-maki anaknya, dasar lu, rasain lu. Tidak, bapaknya tetap sayang. Ini cara menyelamatkan, dibiarkan supaya anak ini sadar dia butuh bapak. Saya mau kasih tahu saudara, nggak ada yang disombongkan dalam diri kita. Kita butuh bapak. Sumber pertolongan kita, sumber segalanya dalam kehidupan kita. Saya berdoa firman Allah ini boleh mengubahkan sifat karakter kita. Tetap rendah hati. Dan itu penyakit dasar kita, berjuang dengan itu. Biar Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita.